Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri Lulu Fuadah dan juga teman saya Rizky Putri Asy'ari akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prosedur Administrasi Pelaporan. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya laporan hasil belajar siswa atau yang kita sebut dengan yang namanya raport. Nah, mungkin sudah disinggung oleh makalah sebelumnya bagaimana laporan hasil belajar atau laporan hasil belajar ya, mungkin sudah disinggung. Nah, kita akan membahas secara singkat saja pengertian, fungsi, tujuan laporan hasil belajar dan bagaimana pengisian rapat kurikulum 2013 beserta tata cara kenaikan kelas itu bagaimana. Nah, pengertian, fungsi, dan tujuan laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar atau yang kita sebut dengan yang namanya raport itu merupakan prestasi yang dicapai yang memiliki sejumlah keterampilan ditandai dengan standarisasi nilai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, hasil belajar itu ditandai atau didapatkan atau diperoleh dari sebuah standarisasi yang sudah ditetapkan. Jadi, harus memenuhi standar atau kriteria yang sudah ditetapkan itu tadi. Nah, laporan hasil belajar merupakan gambaran tentang kemajuan perkembangan siswa sejak awal mula mengikuti program pendidikan sampai mereka mengakhiri program pendidikan yang ditempuhnya. Biasanya, laporan hasil belajar itu diberikan setiap 1 semester atau mungkin 1 tahun ketika kenaikan kelas. Jadi, awal masuk seperti contoh kelas 10. Awal masuk kelas 10 sampai akhir dari masuk kelas 10 mau naik ke kelas 11 itu semuanya dievaluasi atau semuanya tertera dalam laporan hasil belajar berupa nilai atau prestasi dari peserta didik itu tadi. Nah, hasil belajar adalah prestasi yang dicapai dari pengalaman belajar ditandai dengan standarisasi nilai sesuai tujuan yang sudah ditetapkan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang disampaikan dalam laporan hasil belajar. Jadi, laporan hasil belajar itu kriterianya meliputi atau harus memenuhi dari aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan yang semuanya itu harus baik. Jadi kalau nggak baik, kalau kurang atau tidak tuntas, biasanya kata-katanya tidak tuntas, itu harus mengulang atau harus memperbaiki lagi. Pengolahan penilaian hasil belajar menjadi laporan hasil belajar kepada orang tua dinyatakan dalam bentuk predikat, huruf, dan angka yang dinyatakan dalam skala tertentu. Nah, gambaran rapot atau bentuk rapotnya itu nanti ketika diberikan kepada orang tua atau ketika pemberitahuannya kepada orang tua itu dinyatakan dalam bentuk predikat, dalam bentuk nilai. Nilainya itu meliputi predikat itu tadi, huruf dan angka. Kalau K13 sekarang malah ada yang namanya deskripsi. Jadi deskripsinya nilai atau predikat itu tadi dicantumkan juga. Laporan hasil belajar adalah evaluasi penilaian hasil belajar peserta didik yang dibuat untuk memperoleh informasi mengenai pencapaian peserta didik. Jadi intinya, laporan hasil belajar itu atau raport itu tadi adalah sebuah evaluasi. Evaluasi dari perjuangan atau dari penilaian atau hasil belajar peserta didik itu tadi selama 1 tahun, informasinya jelas di laporan hasil belajar. Jadi pencapaiannya peserta didik itu seperti apa, itu semuanya sudah ditulis dalam laporan hasil belajar. Nah, laporan hasil belajar itu disamaartikan dengan yang namanya evaluasi. Jadi ya itu tadi. Karena disamaartikan dengan evaluasi, maka penilaian hasil belajar itu tujuannya adalah untuk memperbaiki cara, untuk memperbaiki bagaimana pembelajaran, dan untuk mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik. Tujuannya agar peserta didik itu tidak salah strategi atau tidak salah posisi. Jadi, pendidik itu bisa menempatkan peserta didik itu dalam situasi belajar yang tepat. Bagaimana tingkat kemampuannya. Nanti peserta didiknya agak lambat menerima pembelajaran, diajak cepatkan, jadi itu ada salah strategi atau salah metode. Jadi laporan hasil belajar ini adalah sebagai perbaikan atau sebagai evaluasi itu tadi agar menuju pencapaian yang lebih baik lagi bagi peserta didik dan juga bagi pendidik juga bisa.
pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah pengisian raport kurikulum 2013. Jadi dalam melaksanakan atau dalam membuat raport kurikulum 2013 itu adalah merujuk pada format laporan hasil belajar peserta didik yang akan diisi di setiap akhir semester. Jadi raport ini akan diberikan atau dibagikan kepada siswa ketika akhir semester. Jadi sudah habis UAS pasti ada raportan. Nah, laporan hasil belajar peserta didik berkaitan dengan kompetensi yang hendak dicapai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, dalam raport itu tadi nanti akan meliputi aspek-aspek dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Sesuai dengan format laporan hasil belajar peserta didik, pendidik membutuhkan informasi tentang hasil belajar siswa melalui sikap spiritual yang nanti akan dijelaskan dalam KI 1, sikap sosial, KI 2, pengetahuan, KI 3, dan keterampilan KI 4. Jadi, dalam sikap nanti akan dibagi dua. Jadi ada sikap spiritual dan juga sikap sosial. Begini adalah penjelasannya. Penilaian sikap spiritual, yaitu KI 1, sebenarnya penilaian sikap itu hampir sama, tapi isinya saja yang berbeda. Kalau spiritual itu ya dari nilai atau dari yang dibahas seperti berbau-bau agamis, seperti berdoa, seperti beribadah, seperti bagaimana beragama, toleransi, seperti itu. Jadi lebih kepada hal-hal berbau agama. Sebenarnya kalau sumber penilaiannya sama saja. Nanti ada observasi, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, dan juga ada jurnal guru ya. Jadi nanti ketika masuk ke raport, semua sumber penilaian ini digabung, nanti akan dapat rumusnya seperti ini. Totalnya ada berapa dikalikan 100%. Nah, setelah itu nanti masuk ke skalanya berapa. Jadi, kalau sudah ditotal, masuk nilai, dapat angka, nanti masuk skalanya berapa. Kalau skalanya baik, sangat baik, kurang, atau tidak baik. Nah, ini adalah contoh observasi seperti ini. Gambaran observasi, penilaian diri. Bentuk penilaian diri. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya tentang bagaimana bentuk observasi penilaian diri, penilaian antar teman itu seperti apa. Jadi tidak perlu secara rinci. Nah, selanjutnya yaitu adalah kriterianya. Jadi ada kriteria yang menjadi skala untuk penilaian sikap, yaitu ada ketaatan beribadah. Nanti kalau baik sekali nilainya 4, kalau baik saja nilainya 3, cukup nilainya 2, kurang nilainya 1. Jadi nanti kalau sudah di total dapatnya berapa. Nah, nanti kalau sudah di total masuk skala seperti ini. Jadi nanti kalau dapat angkanya misalnya nilainya 85, berarti masuk ke sangat baik. Nanti predikatnya sangat baik. Kalau masuk ke 70 sampai 79 baik, 60 sampai 69 cukup. Kalau kurang dari itu berarti kurang dari 60 berarti kurang. Nah, untuk predikat. Nah, angka, predikat, deskripsi. Jadi nanti deskripsinya kalau rapot K13 kan ada deskripsinya. Jadi kalau sudah dipredikatkan berawal dari angka. Nah, angka atau huruf itu. Terus nanti huruf atau angka ada sangat baik predikatnya. Nanti dideskripsikan. Mengapa kok sangat baik? Alasannya seperti ini. Karena anaknya selalu bersyukur, berdoa. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk sikap sosial itu sama saja. Sama seperti sikap sosial itu sama seperti sikap spiritual. Tapi bedanya adalah kriterianya. Kalau kriterianya tadi ada ketaatan, ada yang berbau-bau agamis. Yang kalau sosial itu bersikap bagaimana berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, seperti bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Tapi untuk selebihnya, untuk dari skala, dari predikat, deskripsi itu semuanya hampir sama. Jadi tidak ada bedanya. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Putri Asyari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Luluk Fuadah. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan atau KI 3. Dalam penilaian pengetahuan ini, guru dapat melakukan tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan dengan menggunakan angka skala 0 sampai dengan 100. Terdapat beberapa istilah
pada penilaian pengetahuan sudah disampaikan oleh pemakalah sebelumnya, tetapi di sini akan dibahas sedikit saja. Ada hasil penilaian harian atau HPH, ada HPTS atau hasil penilaian tengah semester, HPAS atau hasil penilaian akhir semester, dan HPA atau hasil penilaian akhir. HPH di sini ada KD gemuk dan KD kurus. Contohnya dalam tabel tersebut bahwa nilainya Andi memiliki nilai tertinggi 91, di blok hijau ini nilai tertinggi, dengan blok merah ini adalah nilai terendah. KD gemuknya adalah KD 3.6. KD gemuk itu diartikan sebagai KD yang memiliki cakupan materi yang luas, sehingga perlu waktu yang lebih untuk mengujikannya. Sedangkan KD kurus itu kebalikannya, KD yang memiliki cakupan yang tidak terlalu luas. Contohnya dalam tabel tersebut ada pada PH1, penilaian harian 1, ada KD 3.1 dan KD 3.2. Lalu untuk nilai dengan ketika 2 kali diujikan seperti ini diambil nilai rata-rata. KD-nya kan sama. 79 ditambah 80 sama dengan dibagi 2 sama dengan 79,5. Begitu pula dengan nilainya Bella sama. HPH-nya adalah jumlah keseluruhan KD ini nilainya dijumlah dibagi banyaknya KD. Banyaknya KD ada 8. Jadi dibagi 8, hasilnya diperoleh nilainya Andi itu 85,75. Selanjutnya ada HPTS atau hasil penilaian tengah semester dilakukan di tengah semester. Lalu ada HPAS, hasil penilaian akhir semester. Ada HPA akhir. HPA di sini menggunakan pembobotan dalam penghitungannya. Misalnya HPH dibanding HPTS dibanding HPAS itu 2 dibanding 1 dibanding 1. Sesuai dengan kesepakatan satuan pendidikan ya. Misalnya di contoh tabel 12 ada nilainya Andi, HPH-nya 85,75 tadi. Misalnya HPTS-nya 89, HPAS-nya 81, lalu didapatkan nilai HPA-nya itu 85,37. Dari mana? Dari pembobotan tadi. 2 kali HPH ditambah HPTS ditambah HPAS dibagi 4. 4 di sini 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi keseluruhannya. Didapatkan hasil 85,37 dan dibulatkan menjadi 85. Lalu bagaimana cara menentukan predikatnya? Caranya yaitu dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai KKM dibagi 3. Kenapa 3? Karena 3 di sini predikat selain D. Jadi ada A, B, dan C. Ada 3. 100 ini nilai maksimumnya dikurangi 60, misalnya nilai KKM-nya dibagi 3. Didapatkan hasil 13,3. Untuk apa 13,3 di sini? Untuk menghitung panjang intervalnya. Dibulatkan menjadi 13. Panjang intervalnya digunakan 60 ini adalah nilai KKM-nya ditambah 13, ditambah 13 lagi, ditambah predikatnya itu terpenuhi hingga 100. Predikat kurang dari 60 itu D, kurang 60 sampai 70 C itu cukup, 74 sampai 87 itu B baik, 88 sampai dengan 100 itu adalah A, sangat baik. Selanjutnya adalah KI 4 atau penilaian keterampilan. Penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian praktek, penilaian produk, penilaian proyek maupun penilaian portofolio. 92, nilai terendahnya 77. Blok hijau adalah nilai tertinggi dan blok merah adalah nilai terendah. Apabila penilaian dalam satu KD itu dilakukan lebih dari 1 kali dan caranya itu sama, misalnya praktek pada KD 4.2 ini, maka diambil nilai yang tertinggi, 77. Selanjutnya, apabila dalam satu KD itu dilakukan penilaian lebih dari 1 kali, tetapi caranya berbeda, contohnya ada pada KD 4.4 menggunakan penilaian produk dan proyek, maka hasilnya adalah diambil nilai rata-ratanya 77, 1 dibagi 2 sama dengan 79. Lalu nilai-nilai ini dijumlahkan dan diambil nilai rata-rata, diperoleh nilai 83. Langsung saja pada contoh ya. Contoh nilai raport atas nama Andi, rapat kurikulum 2013. Pada sikap spiritual dijelaskan oleh Mbak Lulu, predikatnya diisi sangat baik,
Misalnya, lalu deskripsinya selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan toleran pada pemeluk agama lain, ketaatan beribadah sudah berkembang. Lalu sikap sosial, predikatnya baik, deskripsinya jujur, bertanggung jawab, santun, dan percaya diri, kejujuran, kepedulian, dan kedisiplinan meningkat. Lalu selanjutnya pengetahuan dan keterampilan. Misalnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, nilainya Andi tadi kan 85. Predikatnya B. Kita lihat predikatnya apakah B. 85 ya, predikatnya B, baik. Lalu untuk deskripsinya di sini adalah dengan melihat nilai atau skor beberapa KD tertentu. Kita lihat nilai. Nilai merah tadi kan nilai yang terendah, nilai hijau adalah, dengan blok hijau adalah nilai tertinggi. Berarti Andi memiliki nilai tertinggi pada KD 3.8 dan nilai terendah pada KD 3.2. Pada KD 3.8 nilainya 91 dan KD 3.2-nya 65. Kita lihat. Pada KD 3.8-nya berarti sangat baik dan pada KD 3.2-nya berarti cukup. 91 di sini rentang nilainya. Lalu 65 rentang nilainya ada pada cukup. Nah, cara menuliskannya bagaimana? KD 3.2, kita lihat KD-nya. 3.2. Di sini ada mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Lalu nilainya yang sangat baik pada KD 3.8 yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Dituliskan seperti itu. Kita lihat dalam menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan akibatnya terhadap ekosistem. Cukup dalam mengklasifikasi makhluk hidup, menganalisis konsep suhu energi dan interaksi. Jadi dalam menulis deskripsi di sini itu tidak boleh memberikan kata-kata berkonotasi negatif. Jadi konotasinya harus positif. Pun dalam penulisannya itu juga tidak diperbolehkan menggunakan konotasi yang berlawanan. Misalnya sudah disebutkan memiliki kemampuan sangat baik dalam menganalisis, tetapi, namun itu dihindari. Lalu sama juga pada keterampilan, misalnya nilainya tadi kan nilainya Andi 83. 83 itu predikatnya adalah baik B. Lalu dalam menuliskan deskripsinya itu sama dengan memperhatikan skor dari beberapa KD tertentu. Di sini skornya 83. Kita lihat nilainya Andi pada praktek. Nilai KD 4.2-nya 77 dan nilai KD 4.3-nya 92. Kita lihat. 4.2-nya 77 berarti baik. Lalu 4.3-nya 92 berarti sangat baik. 4.2. Kita lihat KD-nya 4.2 itu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan seterusnya. 4.3 itu menyajikan hasil penyelidikan. Berarti nanti cukup baik menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup, lalu sangat baik pada menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Kita lihat rapotnya Andi. Penguasaan keterampilan sangat baik dalam menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, perubahan kimia, atau pemisahan campuran, baik dalam menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Sama ya, tata cara penulisannya tidak boleh ada dihindari kata yang berkonotasi negatif. Nanti kalau nilainya misalnya di sini berdasarkan skor KD itu ada yang cukup, berarti ditulis cukup. Kalau D itu berarti perlu bimbingan. Selanjutnya adalah tata cara kenaikan kelas. Kenaikan kelas di sini dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, misalnya minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan lain-lainnya. Nah, untuk
bisa naik kelas, peserta didik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi harus penuh 2 semester itu ikut pembelajaran. Yang kedua, deskripsi sikap baik sesuai kriteria satuan pendidikan, minimal sikapnya baik. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria satuan pendidikan. Nilainya juga minimal itu baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau tidak tuntas. Jadi maksimal nilai yang tidak tuntas itu ada 2 mata pelajaran, baik dari nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan. Yang kelima, ada kriteria tambahan dari satuan pendidikan. Oke, langsung saja pada contoh 1, raport atas nama Andi. Nilainya pada semester 1 tuntas semua kecuali pada mata pelajaran IPA, nilainya 58, bahasa Inggris 55, seni budaya 57, KKM-nya 60 ya, jadi tidak tuntas. Yang lain tuntas. Pada segi keterampilan nilainya tuntas semua. Pada semester 2 tidak tuntas, nilainya 53. Lalu keterampilannya tuntas semua. Nah, jadi pada semester 1 yang tidak tuntas itu 3, yang semester 2 pengetahuannya tidak tuntas 1. Dari nilai tersebut, dari semester 1 dan 2, maka Andi dinyatakan tidak naik kelas. Kenapa? Karena ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, yaitu IPS, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya. Pada semester 1 ada IPA, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya. Ini tidak sama. Sikapnya Andi itu baik. Yang semester 2 aspek pengetahuannya tadi kan cuma 1 yang tidak tuntas, IPS. Yang keterampilannya tuntas semua, sikapnya baik. Nah, dari mana kita tahu bahwa 3 mata pelajaran itu tidak tuntas, IPS, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya? Dari rata-rata. Jadi diolah. Misalnya ini IPA. Nilai semester 1-nya 58, nilai semester 2-nya 75, rata-rata KKM-nya kan 60. Di rata-rata 58 ditambah 75 dibagi 2, hasilnya 66,5. Tuntas karena KKM-nya 60, lebih besarnya semester 1 53, nilai semester 2-nya 65, di rata-rata hasilnya 59, tidak tuntas, KKM-nya 60, lebih kecil dari KKM. Seni budayanya juga tidak tuntas, nilainya 59, lebih kecil dari kakak 1 dan 2 di rata-rata, maka terdapat 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, yaitu IPS 59, Bahasa Inggris 59, dan Seni Budaya 59. Andi dikatakan tidak naik kelas karena tidak memenuhi persyaratan peserta didik yang naik kelas, yaitu tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Nilai Andi yang tidak tuntas itu kan ada 3, jadi tidak memenuhi persyaratan ini. Nah, nanti apabila ketika peserta didik itu memiliki nilai yang tuntas tetapi deskripsi sikapnya tidak baik atau perlu bimbingan, nanti peserta didik tersebut juga dikatakan tidak naik kelas karena tidak memenuhi persyaratan peserta didik yang naik kelas, yaitu deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria satuan pendidikan. Jadi minimal sikapnya itu baik. Contoh yang kedua yaitu adalah contoh yang naik kelas. Ini kita gunakan atau kita mengambil contoh namanya Bella. Nah, di semester 1 Bella mendapatkan nilai di atas KKM semuanya. Tuntas. Jadi karena tuntas, baik itu dari aspek pengetahuan maupun dari aspek keterampilan, jadi Bella dikatakan baik. Nah, ini. Nah, di semester 2 ternyata Bella ada 1 mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan sosial yang tidak tuntas. Tapi karena hanya 1 dan syaratnya itu adalah dan syaratnya kan minimal itu kan maksimal itu kan 3. Jadi kalau 1 masih bisa naik kelas. Nah, pada semester 2 aspek pengetahuan terdapat 1 mata pelajaran di bawah KKM yaitu IPS. Nah, bagaimana cara menunjukkan atau bagaimana Bella itu naik kelas atau tidak seperti ini. Nah, jadi mata pelajaran IPS tadi yang semester 2 kan tidak tuntas. Nah,
yang tidak tuntas, kebalik ya ini tadi berarti, yang tidak tuntas dijumlahkan dengan yang dari semester 1 dan semester 2 nilai IPS dijumlahkan. Nanti akan, dan dibagi 2. Nanti akan ketemu nilainya rata-rata, nilai akhir. Kalau nilainya itu di atas KKM, berarti yang tuntas. Kalau tidak, berarti ya tidak tuntas. Karena di sini di bawah KKM, jadinya tidak tuntas. Tapi karena hanya ada satu mata pelajaran saja yang tidak tuntas, maka Bella masih bisa tertolong. Karena untuk naik kelas, itu ada 3. Kalau 2 masih bisa. Ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Itu seperti itu. Nah, dan demikian penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.